Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Riyana, sarjana keperawatan di Seragam Kesehatan, sebagai dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya mengampu mata kuliah manajemen pasien safety, di mana bahwa mata kuliah ini diberikan untuk tingkat 2 di semester ketiga. Adapun dari mata kuliah ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana mahasiswa mampu untuk menguasai dan menguraikan tentang konsep dasar pasien safety, kemudian siklus hidup organisme, infeksi nosokomial, konsep disinfeksi, konsep sterilisasi, dan prinsip-prinsip pasien safety serta keselamatan pasien safety dan kebijakan yang mendukung keselamatan pasien di rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang lainnya. Adapun materi-materi atau pokok bahasan yang diajarkan pada mata kuliah manajemen pasien safety ini, yang pertama adalah konsep dasar pasien safety, kemudian peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien, kemudian siklus mikroorganisme dan parasitologi, kemudian konsep disinfeksi dan sterilisasi, dan kebijakan umum yang mendukung untuk keselamatan pasien di pelayanan kesehatan. Adapun bobot mata kuliah untuk mata kuliah di pasien ini adalah 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk evaluasi dari mata kuliah ini yaitu melalui evaluasi sematik, di mana yang pertama untuk evaluasi teori yaitu melalui ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester dan penugasan terstruktur. Sedangkan untuk prakteknya yaitu melalui ujian praktek langsung di laboratorium. Demikian untuk uraian singkat dari mata kuliah ini. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan. Namun sebelumnya kita review untuk materi yang minggu kemarin. Mungkin ada yang masih ingat materi apa yang pertemuan minggu kemarin itu? Oh iya? Jadi apa? Nah, ya. Jadi itu berkaitan bahwa konsep desinfeksi dan sterilisasi ini akan berkaitan erat dengan bagaimana juga mencegah, salah satu mencegah proses infeksi pada petugas kesehatan maupun pada pasien, yaitu dengan penggunaan alat pelindung diri ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat pelindung diri ini? Tentu ini sangat diharuskan, khususnya bagi kita atau bagi saudara-saudara yang sudah menjadi tenaga kesehatan. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan bagaimana tentang konsep alat pelindung diri. Mungkin ada yang sudah membaca di rumah atau sebelumnya tentang apa itu tentang alat pelindung diri ini. Ada yang sudah membaca, silakan. Menjawab untuk sepengetahuan saya bahwa alat pelindung diri itu adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri perawat. Misalkan kita akan melakukan pemberian luka, otomatis kita menggunakan handscoon, masker itu untuk mencegah infeksi di tempat terhadap diri kita. Itu sendiri. Ya, bagus. Pokok bahasan kali ini nanti ada beberapa yang akan disampaikan, dari mulai pendahuluan, kemudian kedua jenis alat pelindung diri dan cara penggunaannya, serta tadi ada kadang-kadang penyimpangan dalam penggunaan APD ini.
Nah, bahwa penggunaan APD ini tentu sebagai bagian daripada senantiasa kita harus waspada, disebutnya waspada standar. Jadi ini kalau standar berarti harus dilakukan oleh semua, terutama oleh tenaga kesehatan, baik itu perawat, kemudian tenaga laboratorium, tenaga bidan dan tenaga kesehatan yang lainnya, baik di kalangan rumah sakit, layanan klinik maupun di swasta atau di pelayanan yang lainnya. Karena terkadang banyak yang tidak tepat penggunaannya, sehingga itu kalau tidak tepat penggunaannya bukan justru melindungi diri kita, bahkan itu akan menambah kos. Karena sudah menggunakan banyak alat tapi tidak tepat digunakan. Kemudian apa tujuan daripada penggunaan APD ini? Jadi tentu akan melindungi diri kita, terutama yang bagian luar kita adalah kulit, yang menjadi seluruh permukaan kulit kita, dan selalu terdiri dari petugas dari resiko penularan atau pajangan baik di udara, semua jenis cairan tubuh, sekret maupun cairan yang lainnya. Alat-alat pelindung ini secara lengkapnya itu ada 6 bagian, atau dari mulai ini yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi yang pertama yaitu pelindung kepala. Jadi itu adalah topi atau disebutnya juga pelindung kepala. Kemudian yang kedua bawah yang disebut dengan masker. Kemudian juga untuk melindungi tangan kita ini dari adalah sarung tangan. Dan yang kemudian adalah pelindung wajah. Biasanya digunakan adalah face ya. Kemudian Google kalau mau yang untuk di ruangan tertentu menggunakan kacamata Google misalnya. Dan yang terakhir yang paling bawah adalah menggunakan sepatu. Kalau yang sering digunakan adalah sepatu yang bisa sampai ke bagian lutut, yaitu sepatu buah. Kemudian yang pertama dari mulai penutup kepala, apa sih yang harus diharuskan bahwa kepala petugas besar ini harus ditutup. Ini tentu tujuannya dengan menutupi kepala ini adalah akan mencegah timbulnya mikroorganisme dari pasien ke kita, ke tenaga kesehatan, maupun kebalikannya, mungkin dari petugas ke pasien. Terutama ini yang sangat harus diwaspadai adalah di ruangan-ruangan bedah, termasuk di ruangan operasi kamar. Kenapa? Karena tentu di ruangan operasi kamar itu adalah ruangan steril, semuanya harus menggunakan peralatan-peralatan yang bisa melindungi petugas kesehatan daripada pasien yang dilakukan pembedahan atau operasi. Maka yang tertutup kepala ini akan melindungi daripada diri petugas kesehatan untuk tidak masuknya mikroorganisme ke bagian kepala kita, tentu juga ke bagian tubuh. Kepala ini akan bermanfaat satu buat petugasnya sendiri, juga buat pasiennya. Misalnya untuk petugas, maka akan terhindar dari paparan pajanan dari pasien. Jadi saya dulu yang keluar pasien. Untuk pasiennya sendiri jelas akan mencegah timbulnya mikroorganisme dari rambut kita selaku petugas infeksi tentu, karena itu sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, indikasi dari pemakaian untuk kepala ini tadi sudah disebutkan bahwa ini sangat diperlukan di ruang-ruangan operasi, di ruang kamar bedah, termasuk juga dari ruang-ruangan perawatan bedah. Kemudian yang kedua berikutnya daripada jenis alat pelindung diri ini adalah yang melindungi tangan kita. Jadi harus menggunakan sarung tangan. Tujuannya tempat daripada pajanan darah lendir dari yang dikeluarkan oleh pasien ke tangan kita. Yang ketiga ini sarung tangan rumah tangga
Itu adalah sarung tangan yang digunakan biasanya di rumah, misalnya ibu-ibu rumah tangga kalau mau masak mau membawa sampah maka lebih bagus itu menggunakan sarung tangan rumah tangga yang dari karet. Kemudian yang tadi yang sarung tangan bersih yaitu untuk tindakan-tindakan di rumah sakit dengan tindakan yang sifatnya bersih, tidak terlalu steril. Sedangkan yang sarung tangan steril tentu untuk tindakan yang perlu steril, misalnya kita mau melakukan perawatan luka harus, kemudian tadi di ruang operasi harus menggunakan steril. Kemudian yang indikasi sarung tangan ini yaitu untuk tindakan-tindakan yang diberikan akan terjadi kontaminasi dari pasien ke petugas. Adapun manfaatnya sama ini, mulai daripada yang memasukkan ke bagian-bagian tadi, diawali dengan tangan yang kanan, kemudian nanti yang sebelahnya tangan yang kiri. Kemudian kalau sudah kita menggunakan sarung tangan, maka sarung tangan itu kalau sudah selesai tindakan maka harus segera dibuang. Tidak boleh pakai yang berwarna kuning ataupun kalau itu yang terlalu infeksius berarti ada yang merah. Ini hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarung tangan. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan alat pelindung wajah. Ada masker, ada kacamata dan pisau yang bisa menutupi seluruh mata dengan bagian hidung dan bagian mulut. Ini tujuannya untuk melindungi selaput lendir dari petugas kesehatan supaya kalau ada percikan dari pasien tidak mengenai bagian muka kita. Jadi indikasinya harus menggunakan masker maupun kacamata maupun face supaya tindakan yang memungkinkan untuk menimbulkan percikan terhadap mukosa yang bisa sampai ke daerah muka kita. Ini contoh-contoh gambarnya penggunaan masker yang benar. Nah, adapun manfaatnya sama, manfaat dari penggunaan pelindung wajah juga untuk selaku kesehatannya juga untuk masing-masing. Karena untuk petugasnya misalnya sudah meninggal mukosa terkena kontak dengan percikan darah atau cairan yang lainnya, bagi pasiennya mencegah kontak droplet dari mulut yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan. Berikut yang ketiga yaitu kita menggunakan istilahnya gaun atau baju pelindung. Nah, itu baju pelindung ini seperti contohnya di gambar ini, salah satu contohnya ada yang dari plastik, ada juga yang dari alat dari kain. Nah, biasanya kalau yang di ruang operasi atau di ruang kamar bedah itu terbuat dari kain, sedangkan untuk yang praktis misalnya yang sekali pakai dari bahan-bahan plastik. Bisa bagaimana jenis jawabannya dan cara penggunaannya. Mungkin sebelum dijawab ada juga yang lain yang bisa memberikan atau membantu menjawab bagaimana cara menggunakan PD. Misalnya contohnya sarung tangan lah. Ada yang menjawab satu orang. Sarung tangan dipakai pada saat perawat melakukan tindakan, yaitu sarung tangan sendiri terbagi menjadi dua, ada sarung tangan steril dan sarung tangan bersih. Nah, untuk sarung tangan bersih biasa dilakukan pada saat melakukan tindakan seperti pemasangan infus. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri yaitu jika sarung tangannya semisal susah dipakai atau kecil atau kegedean, kita tiup terlebih dahulu sarung tangannya, habis itu kita pakai masukkan dengan cara untuk sarung tangan steril sendiri berbeda dengan sarung tangan bersih. Untuk cara pemakaiannya yaitu kita harus hati-hati pada saat membuka, dan untuk pemakaiannya sendiri kita harus memakai dari dalam, jangan sampai tangan kita mengenai bagian luar dari sarung tangan tersebut. Terima kasih.
harus melalui prosedur yang benar. Karena banyak sekali juga bahwa penggunaan APD ini tidak sampai di sini. Terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan ke poin berikutnya. Ya, sebelum dulu Pak, dari depan dulu. Ya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Daniati. Bapak izin bertanya, seandainya bila kita tidak memakai APD, apakah kita bisa tertular penyakit? Baik. Lalu apalagi misalnya masih juga praktek di rumah sakit, apalagi di ruangan infeksius tidak menggunakan APD, masker, tangan, tentu ini akan berisiko bagi kita selaku petugas kesehatan bisa terinfeksi masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh kita, sehingga mungkin di hari kemudian kita bisa tertular penyakit dari pasien-pasien tersebut. Jadi sangat penting sekali seperti yang sudah disampaikan bahwa APD ini merupakan salah satu kewaspadaan standar yang perlu digunakan terus oleh petugas kesehatan di pelayanan kesehatan. Baik, perkenalkan saya Isan Maulana. Jadi terkait APD ingin bertanya apa yang dimaksud dengan dari tujuan dari APD tersebut, kemudian dan bagaimana cara penggunaannya dari masing-masing APD tersebut, Pak? APD apakah bisa tertular? Bisa tidak? Itu pertanyaannya kita bisa membantu lebih dahulu. Nah, jadi Baik, izin menjawab seperti yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya APD itu berfungsi untuk melindungi diri kita dari berbagai bahaya, mulai dari penyakit dan segala macam. Terutama kita sebagai perawat yang dimana penting sekali untuk menggunakan APD. Maka dari itu, dari pertanyaannya apakah APD itu tidak apa-apa jika tidak digunakan, apakah tidak akan mengganggu pada kesehatan kita jika tidak menggunakan APD. Nah, itu pertanyaannya, untuk jawabannya APD itu sangat penting. terus itu yang berkaitan dengan pertanyaan yang dari tadi. Jadi sekali lagi betul sekali apa yang sudah dijawab oleh itu mengenai bahwa untuk APD ini tadi dari mulai bentuk kepala, bentuk wajah, yaitu masker, kacamata dan face shield, kemudian sarung tangan, sampai ini gaun, sampai bagian kaki yaitu harus menggunakan sepatu yang tinggi yaitu sepatu boot. Itu, nah tadi cara penggunaannya sudah dijelaskan, salah satunya menggunakan tangan, dan juga tadi sudah dijelaskan beberapa yang pemakaian, dari mulai pemakaian topi bagaimana, kemudian bagaimana. Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum kita tutup, saya simpulkan kembali bahwa materi hari ini kita mempelajari tentang konsep penggunaan alat pelindung diri. Jadi sekali lagi bahwa alat pelindung diri sangat penting, menjadi salah satu kewaspadaan standar. Jadi kalau kewaspadaan standar itu harus menjadi suatu standar yang harus dilakukan, prosedur yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan di semua sarana pelayanan kesehatan. Sehingga kalau itu dilakukan penggunaan dengan benar dan tepat, maka kita selaku petugas kesehatan akan terhindar dari bahaya penularan berbagai penyakit yang ada di rumah sakit, dari pasien ataupun juga dari keluarga. APD yang baik dan benar sesuai indikasi bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi. Namun jika digunakan tidak benar, sebaliknya itu akan justru menambah penyebaran infeksi. Maka penggunaan APD jika terpapar atau kemungkinan terpapar dan cairan tubuh sekresi dari pasien itu akan dilakukan dengan tepat dan penggunaan secara benar melalui prosedur yang sudah ditempelkan, biasanya di rumah sakit sudah ditempelkan. Itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti kita bertemu kembali di Senin depan
dengan praktek. Bila ini sudah konsepnya, maka kita praktek di laboratorium. Bagaimana kita semuanya harus bisa melakukan pemakaian daripada mulai. Alhamdulillahirobbilalamin.